Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin memenuhi tugas proyek UAS. Perkenalkan saya Mas Huda dengan NIM A51040020. Saya Anindya Paindraswari dengan NIM A51240024. Saya Rifki Pamarozan dengan NIM A5102400032. Saya Sekar Pusita Arum dengan NIM A5102400045. Saya Faisal Nadir dengan NIM A5102400034. Di sini kami mengambil kelas 5 pada fase C dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila pada materi norma dalam kehidupanku. Elemen yang kami gunakan yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan capaian pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil identifikasi bentuk-bentuk norma dalam kehidupan sebagai warga negara Indonesia, masyarakat, keluarga, dan juga lingkungan sekolah. Capaian dan elemen ini sudah sesuai dengan BKAK pada nomor 46 pada tahun 2025. Secara eksplisit terbagi menjadi 3 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasikan berbagai jenis norma dan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah, masyarakat, dan sekitarnya. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi, kemudian mampu mengklasifikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menganalisis bentuk-bentuk norma dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada tujuan pembelajaran harian. Yang pertama, melalui pengamatan kartu situasi dan membaca bahan bacaan, siswa mampu menemukan kata kunci pembeda antara norma satu dengan norma yang lainnya secara tepat. Dan yang kedua, melalui aktivitas kegiatan berkelompok, siswa mampu mengklasifikasikan 4 jenis norma dan menuliskannya ke dalam tabel LKPD secara teliti dan juga benar. Dan yang ketiga, melalui presentasi hasil kerja kelompok, siswa mampu mengaitkan antara pelanggaran perilaku norma dengan sanksi yang diterima secara runtut dan jelas. Nah, metode pembelajaran yang kami pilih itu terdapat 4. Yang pertama ada ceramah, yang kedua ada diskusi, yang ketiga ada kerja kelompok, dan yang keempat mengucapkan kartu. Nah, metode yang pembelajaran yang kami pilih itu menyesuaikan dengan karakteristik siswa kelas 5 SD yang dimana sudah bisa berpikir kritis. Nah, di sini pendekatan yang kami pilih berupa konstruktivisme, kognitif, dan humanisme serta model pembelajaran yang kami pilih yaitu discovery learning. Berikut sintaks pendahuluan hingga penutup dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi emas Indonesia. Gimana kabar kalian hari ini? Masya Allah. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa dulu. Mbak Ani bisa dipimpin doa teman-teman agar belajarnya lebih berkah. Jangan lupa daftar ya. Baik Bapak, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar kita hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Bapak absen dulu ya. Mas Faisal, Mbak Ani, Mbak Sekar, Mas Rozan, hadir semua ya. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Siap. Masih lemes dulu, kita SPI dulu. Nanti kalau Bapak bilang anggur, kalian ketawa. Kalau Bapak bilang jeruk, kalian cokok gini. Kalau Bapak bilang apulan, kalian berdiri. Tapi kalau Bapak bilang nanas, kalian bilang kami siap belajar. Yuk, berdiri yuk. Aku panas. Kami siap belajar. Sekarang Bapak mau nanya nih, ada nggak di antara kalian yang pernah dihukum atau dipuji orang tuanya, misal melakukan kesalahan atau dapat juara? Pernah nggak? Yang kalau pernah nggak tangan? Nah, Mas Faisal pernah dipuji atau dihukum? Pernah dulu. Kenapa tuh Mas? Karena malam bermain terus kelupaan buat saya. Ada lagi? Pernah
kenapa nggak sekarang di sini kan menurutku? Pernah diskusi Pak. Karena apa tuh Mbak? Pernah juara 1 di kelas. Masya Allah, untuk teman-teman kita yang sudah berani berbagi ceritanya. Luar biasa yang sudah berani. Nah, terkait dengan itu, nanti kalian semua akan belajar. Nah, tujuan dari belajar ini agar kalian dapat mengidentifikasi dan mengimplementasikan serta memposisikan diri kalian terhadap aturan-aturan di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kalian siap ya? Langsung saja kita belajarnya. Oke, jadi Bapak punya anak kartu. Ini Bapak presiden masing-masing satu ya. Apa yang Pak? Ini kartu perilaku atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sekalian sekarang mengidentifikasi atau melihat dengan seksama peristiwa apa saja yang di masing-masing kartu itu. Kalau mau saya, Ya, teman-teman ini kira-kira di sini membuat orang marah dan juga ditegur. Silakan ada yang lain tidak? Oke, membuat marah dan juga ditegur. Mungkin ada lagi? Tapi Pak, ini kok kartunya banyak yang suka ya? Ini adalah banyak yang suka. Kenapa ya? Banyak yang suka tertawa gitu. Oh, tapi kok banyak nggak sekarang ini banyak orang yang marah. Maksudnya tadi marah juga kan? Kenapa ya ada yang marah, ada yang dipuji? Ada yang marah, ada yang benci, ada yang tawa. Iya. Ini berarti kalian sudah mengerti peristiwa apa saja yang ada di dalam masing-masing kartu tersebut. Biarlah sebelum kita mengetahui jawaban pastinya, di sini saya akan bagi beberapa kelompok. Silakan kelompok-kelompoknya. Ini saya juga akan membagikan buku terkait norma, tentang negara. Apa yang harus dicatat? Oh itu pasti. Di situ kalian perlu menganalisis dan juga mencatat terkait poin-poin pentingnya. Nah, ini ada orang yang dimarahin orang tuanya. Ini sanksinya itu bisa ditegur dan bisa dijauhi ya. Buat pintar. Silakan pahami secara mendalam, kemudian lanjutkan dan temukan kata kuncinya. Siapa? Anak-anak, sekarang ibu bagikan LKPD ini ya. LKPD ini membantu kalian untuk memasangkan dan menetapkan kartu ke jenis norma yang tepat. Nah, silakan berdiskusi bersama sama sekelompok ya. Ini nanti tempelkan 4 kartu tersebut ke dalam jenis norma yang sesuai. Faisal, bagaimana kamu menaikkan kartu ini ke jenis norma yang sesuai? Di sini kalau kita itu ada mungkin apa ya? Menurut buku yang kita baca tadi, ini maksudnya itu adalah memang kesusilaan. Ini kan membantu orang tua, karena sifat membantu orang tua itu biasanya datang dari hati nurani kita sendiri. Wow, tepat sekali. Terima kasih ya. Iya, jadi anak-anak yang hebat, apakah kalian sudah siap? Terus pastikan hasil kerja kelompok kalian. Sudah. Ayo, sekarang kelompok yang masuk maju ke depan dan presentasikan hasil kelompoknya. Siap. Begitu pelajaran selanjutnya. Ayo, silakan kenalan dulu. Saya dan teman-teman dari kelompok kedua ini saya masih muda. Ini saya hasil dari kerja kami ini. Nah, ini kami ada teman saya menuntun kakeknya di norma khusus anakku. Apa hasilnya kalau itu benar? Norma khususnya terdapat di halaman nomor 12, Bu. Ya Bu, dan itu nomor 12 itu bukti itu mengungkapkan kalau norma khusus itu dari hati nurani Bu. Gitu. Lalu kalau itu gambar pencuri, Curi, nih norma itu Bu, maksudnya soalnya Bu, kalau di masyarakat itu ada teman saya yang menyolong mangga itu dimarahin sama warga, dan ini hukumnya di buku itu berat Bu, dari negara juga dihukum. oh ya, bagus.
Kalian juga bisa menunjukkan dan kecocokan bahwa setiap aturan itu pasti ada sanksinya sendiri-sendiri. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Baik, anak-anak tadi kan sudah dapat banyak informasi. Nah, yuk kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulan dari belajar tadi itu apa? Apa Mas Faisal? Jadi norma itu sebuah aturan yang mengikat kita guna untuk menjadikan kita hidup lebih baik dalam bersehari kita. Bagus, betul. Jadi norma itu adalah sebuah aturan yang mengatur hidup kita. Dan norma itu banyak jenis dan beragam normanya. Nah sekarang, apakah ada bagian yang belum kalian pahami terkait dengan belajar tadi? Apakah ada hal yang kalian sukai? Mas kan? Sudah paham Pak saya? Sudah tahu semua. Ya. Apa bagian yang disukai Mbak? Di norma kesusilaan. Kenapa itu Mbak? Karena kan kalau norma kesusilaan itu bersumber dari hati peran kita sendiri untuk kita berbuat baik. Ya bagus. Nah sekarang Bapak punya dua soal ringan saja ini untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana tanggapan kalian saat melihat orang mencuri, Mas Rozak? Berusaha untuk menasihati. Nasihati, Mbak Ani. Berusaha untuk menghukum dan menasihati. Ya betul. Terus yang kedua, apa yang kamu lakukan jika dihukum oleh orang tua, Mas Faisal? Jika dihukum oleh orang tua mungkin ya ingatkan lalu juga ke depannya. Ya, sedikit baik bagus. Nah itu semua nanti adalah inti dari belajar kita. Yuk kita tutup belajar ini dengan doa. Mbak Ani bimbing doa kita. Teman-teman sebelum kita pulang, marilah kita berdoa agar ilmu yang akan disampaikan dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.